13 prosedur evakuasi terjadinya kebakaran gedung part 1. Halo rekan-rekan Training Center, apa kabar? Semoga selalu aman dan nyaman dalam menjalani setiap aktivitas. Pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, ada peristiwa besar yang terjadi. Ya, jika Anda masih ingat, kebakaran hebat melahap gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Banyak sekali media massa yang meliput peristiwa ini karena dianggap sebagai kejadian besar yang cukup menghebohkan. Diduga, si jago merah mulai beraksi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan berhasil meluluh lantahkan bangunan utama gedung hingga nyaris terbakar habis. Untungnya, dari kejadian ini tidak ada korban jiwa dikarenakan kondisi gedung yang sedang tidak beroperasi. Bayangkan jika peristiwa ini terjadi pada hari kerja biasa di mana banyak mobilitas manusia di dalamnya. Apa yang akan terjadi? Maka dari itu, sangat penting untuk setiap orang, terutama pekerja atau perusahaan yang menempati sebuah gedung, untuk tahu bagaimana cara evakuasi yang tepat saat terjadi kebakaran. Apa saja tahapannya? Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendukung kami dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, ini dia. 1. Nyalakan alarm kebakaran. Di setiap gedung wajarnya memiliki panel atau alarm untuk peringatan saat terjadinya kebakaran. Dan bila hal itu terjadi, segeralah lari ke panel tersebut dan pecahkan panel hidran yang bertuliskan "Break glass here". Alarm akan menyala dan memberikan peringatan akan adanya kebakaran. 2. Gunakan apar untuk mematikan api. Jika Anda tahu cara menggunakan apar, maka cobalah untuk melakukan tindakan segera dengan mematikan api menggunakan apar. Namun memang, kami menyadari hingga saat ini masih sedikit perusahaan yang memberikan edukasi kepada setiap pegawainya untuk mampu menggunakan apar. Maka dari itu, Anda dapat mengambil kelas pelatihan khusus untuk membekali diri Anda dengan skill ini. 3. Informasikan kebakaran agar proses evakuasi segera dimulai. Jika kebakaran terlalu besar dan sulit untuk dipadamkan, segeralah cari bantuan dan beritahukan semua orang bahwa kebakaran sedang terjadi. Lakukan proses evakuasi secepat mungkin sebelum api semakin membesar. 4. Keluar dari gedung melalui tangga darurat. Saat terjadi kebakaran, segera lakukan evakuasi dengan keluar dari gedung secepatnya menggunakan tangga darurat. Penggunaan lift sangat berbahaya karena bisa menyebabkan Anda terjebak di dalamnya dan menambah tingkat bahaya yang mengancam nyawa Anda. 5. Khusus untuk Anda yang perempuan, jangan gunakan sepatu bertumit tinggi atau stocking pada saat proses evakuasi. Saat terjadi kebakaran, yang paling pertama harus jadi tujuan Anda adalah menyelamatkan diri sendiri. Maka dari itu, bagi Anda yang perempuan, Anda dapat melepas sepatu bertumit tinggi dan juga stocking yang Anda gunakan agar mempermudah Anda berjalan keluar gedung saat proses evakuasi. 6. Prioritaskan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan ibu membawa anak. Memang, saat terjadi kebakaran, semua orang akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling pertama dalam menyelamatkan diri. Namun, jangan lupa untuk tetap berurutan dengan mendahulukan lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak. Kenapa? Karena dengan berjalan teratur, justru akan mempercepat proses evakuasi. Jika Anda berdesakan, berlarian, atau saling dorong, antrian dan proses evakuasi justru akan berantakan dan chaos, sehingga membuat Anda semakin lama untuk mencapai pintu keluar gedung.
Oke, sekian dulu video kali ini. Karena akan terlalu panjang jika kita bahas 13 tahapannya dalam satu video, maka jangan lupa untuk tungguin video part 2-nya di minggu depan. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk klik like jika Anda suka dengan video ini, komen dan subscribe serta nyalakan notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga jika Anda merasa informasinya bermanfaat. Untuk Anda yang punya pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan yang menarik akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!